Stay tuned on 105,6 FM. Radio kami, musik seru, always with you. Stay tuned on 105,6 FM. This is Ruang Tumbuh, gaya hidup dan self-improvement. Tempat kamu berkembang, always with you. 105,6 FM, radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Halo Sobat Tumbuh, aku Vira dan selamat datang di podcast Ruang Tumbuh. Bertumbuh bersama satu cerita baru setiap harinya. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau tahu dulu nih, gimana sih kabar Sobat Tumbuh hari ini? Mungkin ada yang lagi sibuk kuliah, ada juga mungkin yang sibuk kerja, atau justru ada yang lagi rebahan manis di kamar sambil dengerin radio. Nah, apapun aktivitas kamu, aku seneng banget bisa balik lagi nemenin kamu di podcast Ruang Tumbuh. Oke, ngomong-ngomong nih, hari ini kita bakalan bawain obrolan ringan, tapi tetap kasih kamu insight buat kamu upgrade gitu sehari-harinya. Nah, karena aku percaya banget ambisi itu memang penting, tapi gak akan berarti apa-apa kalau gak dibarengin sama action kecil yang konsisten. Nah, sekarang aku mau ngajak kamu nih buat ngobrol tentang sesuatu yang mungkin udah sering banget kayaknya ya lewat di FYP kamu, di timeline Instagram atau mungkin nongol di menu kafe favorit kamu. Nah, topiknya adalah Matcha Revolution. Nah, sebuah minuman tradisi Jepang yang memang dulunya tuh super sakral gitu ya, sampai sekarang bisa jadi lifestyle anak muda, khususnya kita Gen Z. Nah, coba deh kamu perhatiin ya, di tiap buka TikTok tuh pasti ada aja gitu ya yang bikin konten estetik morning routine. Contohnya kayak bangun tidur, terus journaling, terus workout. Nah, abis itu ditutup dengan segelas matcha latte hijau yang cantik. Kayaknya tuh kalau misalnya belum minum matcha tuh belum lengkap gitu ya vibe produktifnya. Iya apa ya? Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih matcha bisa jadi hype banget, apalagi di kalangan Gen Z kayak kita ini? Nah, apa sih yang bikin dia juga beda sama kopi atau teh pada umumnya? Dan juga gimana caranya kamu bisa jadiin matcha ini bukan cuma sekedar tren, tapi juga bagian dari perjalanan kamu buat jadi versi terbaik diri kamu. Nah, tenang, semuanya bakalan kita kupas di tuntas di episode ini. Dengan penuh duka cita, kami Ruang Tumbuh menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Dr. Insinyur Ujang Sehabudin selaku Direktur Pengelolaan IPB Kampus Sukabumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima semua amal baiknya, dan menempatkan beliau di sisinya yang paling mulia. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Stay tuned on 105,6 FM. This is Ruang Tumbuh, gaya hidup dan self-improvement. Tempat kamu berkembang, always with you. Nah, jadi gini nih, aku ceritain dulu ya sejarah singkatnya. Matcha tuh memang udah ada dari ratusan tahun lalu di Jepang. Biasanya dipakai dalam upacara minum teh penuh makna. Dan juga filosofinya tuh dalam banget. Tentang mindfulness dan juga tentang hadir sepenuhnya di momen itu. Nah, fast forward ke zaman sekarang nih, yang memang awalnya matcha tuh cuma diminum di ruang pavilion teh di Jepang. Sekarang, matcha tuh udah mendunia. Sampai masuk ke kafe modern loh. Dimodifikasi jadi rasa es krim sampai jadi bahan skincare. Pokoknya tuh udah upgrade banget lah. Terus nih, kira-kira kenapa ya Gen Z kayak kita tuh jatuh cinta banget sama matcha? Aku punya beberapa alasan. Pertama, estetik. Jujur aja ya, memang segelas matcha latte ijo-ijo cantik tuh instagramable banget gitu loh. Foto dikit upload di story. Nah, langsung jadi naik kan vibes-nya tuh. Nah, yang kedua ada sehat.
Matcha tuh memang penuh antioksidan yang bisa bikin fokus dan juga katanya sih bisa menurunkan stres juga. Jadi pas banget buat kamu yang sering burnout antara kuliah, kerja, sama nugas. Nah, ketiga nih, matcha tuh kayak simbol mindful lifestyle. Kita kan generasi yang memang lagi sibuk-sibuk banget nih. Tapi di saat yang bersamaan juga lagi nyari cara buat lebih mindful dan lebih tenang juga pastinya. Jadi gak heran ya kalau memang matcha tuh sekarang jadi semacam lifestyle statement gitu. Kayak bilang tuh aku tuh ambisius tapi aku tuh juga peduli kok sama diri sendiri. Nah, ngomongin soal mindful, aku punya lagu yang bikin kamu chill banget nih. Vibes-nya tuh kayak minum matcha sore-sore lagi hujan. Nah, apa tuh? Ini dia Snooze by Seza Hajandi 105,6 FM Radio Kami. Stay tuned on 105,6 FM. This is Ruang Tunggu, gaya hidup dan self-improvement. Tempat kamu berkembang, always with you. Balik lagi bareng aku Vira di Ruang Tumbuh. Oke, ngomong-ngomong soal matcha nih, siapa guys di sini yang tim matcha? Nah, sumpah ya, matcha tuh memang bukan cuma minuman, tapi sebagai mood booster juga. Aku tuh lagi banget nih ketagihan matcha latte dari Green Vibe. Rasanya creamy, tapi tetap ada pahit-pahit fresh khas matcha. Fix sih, kalau lagi nongkrong atau lagi nugas, bawaannya tuh bakalan langsung jadi chill dan enak gitu pas minumnya. Nah, jadi nih kalau misalnya kamu mau vibes kamu makin estetik, langsung deh cobain Green Vibe biar hari kamu tetap on point. Tadi kita udah ngobrol soal kenapa ya matcha tuh bisa jadi lifestyle. Nah, sekarang aku mau share gimana sih caranya kamu bisa masukin matcha ke daily rutin kamu biar hidup kamu tentunya lebih produktif tapi juga tetap mindful. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Sit and Action. Nah, di sini aku mau share gimana caranya kamu bisa masukin matcha ke rutinitas harian. Misalnya, buat kamu yang biasanya ngopi tiap pagi, coba deh sesekali ganti kopi dengan matcha latte. Rasanya tuh bakalan beda banget, energinya juga pasti beda. Matcha bikin kamu tuh tetap fokus tapi nggak bikin deg-degan. Perfect banget buat nugas atau kerja. Kalau misalnya kamu mungkin tipe yang memang suka self-care moment nih, bikin matcha tuh bisa jadi ritual sore-sore. Bikin segelas matcha dingin ataupun hangat, terus juga kamu duduk santai sambil journaling gitu ya, atau sekedar scrolling TikTok. Nah, rasanya tuh kayak memberi jeda kecil buat diri sendiri. Aku pribadi nih suka banget sama matcha karena memang sebelum memulai kerja rasanya tuh kayak ada momen transisi gitu dari mode santai ke mode yang lebih produktif. Menurut Sipsa nih, matcha tuh punya kelebihan dibandingkan kopi. Kalau kopi tuh kadang bikin deg-degan ya atau misalnya gelisah gitu. Matcha tuh justru mengandung L-theanin yaitu asam amino unik yang efeknya bisa bikin kita lebih tenang sekaligus fokus tanpa bikin ngantuk. Penelitian yang terbit di jurnal Nutrients tahun 2016 juga nih nunjukin kalau memang kombinasi kafein dan L-theanin di matcha tuh bisa bantu ningkatin konsentrasi sambil nurunin rasa stres juga. Wah, mantap ya, lengkap banget gak sih? Jadi memang kalau lagi kalut gitu ya atau misalnya mental lagi capek, segelas matcha tuh bisa jadi pilihan yang pas banget buat nenangin pikiran dan juga nemenin aktivitas kamu di setiap harinya. Dan mindfulness itu sendiri memang sebenarnya nggak selalu harus duduk diam meditasi. Dalam tradisi Zen, menikmati teh juga dianggap meditasi aktif. Nah, maksudnya kita tuh diajak buat bener-bener sadar sama apa yang lagi kita rasain. Mulai dari rasa matcha, teksturnya di lidah, suhunya, sampai aromanya. Dengan latihan kecil kayak gitu aja tuh kita udah belajar hadir penuh di momen-momen sekarang. Simple sih, tapi justru itulah yang powerful banget buat kehidupan kita yang serba cepet ini. Kalau dipikir-pikir, ini tuh sebenarnya relate banget gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tuh sibuk sama target, deadline, dan juga ambisi sampai lupa berhenti sejenak buat nikmatin momen-momen kecil kayak gini. Padahal hal-hal kecil kayak secangkir matcha tuh bisa juga loh jadi reminder buat berhenti sejenak, tarik napas, dan juga recharge energi.
Aku jadi ngerasa minum matcha tuh kayak tombol pause mini di tengah kehidupan yang serba sibuk ini. Kayak bilang ke diri sendiri, hey santai dong, nikmati rasa ini. Habis itu baru lanjut lagi, baru gas lagi. Dan aku rasa memang ini tuh alasan kenapa banyak Gen Z yang akhirnya lebih milih matcha. Bukan cuma karena sehat, tapi juga ada experience-nya, ada maknanya dan juga mindful di dalamnya. Intinya, action kecil kayak minum matcha tuh bisa bikin hari kamu lebih mindful lagi, lebih fokus lagi, dan tentunya tetap stylish. Coba deh seminggu penuh kamu minum matcha di daily rutin kamu. Siapa tahu malah jadi kebiasaan baru yang bikin hidup kamu makin produktif. Dan karena hidup juga butuh momen yang smooth kayak matcha, aku bakalan puterin lagu yang chill banget, yang enak banget nih buat nemenin kamu. Ini dia, Sure Thing by Miguel. Namanya Pak Pol, alias Pak Polusi. Tugasnya beraksi cegah polusi. Pak Pol punya misi, patroli dengan penuh ambisi. Misalnya, nyadarin remaja penuh gengsi. Tanpa basa-basi, Pak Pol selalu kasih solusi. Jangan kayak orang badan satu ini, udah batu kena dampak polusi, masih aja nyari sensasi. Nah, kalau orang-orang ini kaumnya Pak Polusi, mereka naik transportasi publik dengan senang hati sebagai kontribusi. Akhirnya misi Pak Pol berhasil teratasi. Udara jadi asri, batuk pun pergi, napas normal kembali berfungsi. Polusi mencekik, naik transportasi publik. Stay tuned on 105,6 FM. This is Ruang Tubuh, gaya hidup dan self-improvement. Tempat kamu berkembang, always with you. Oke, hai Sobat Tumbuh, balik lagi bareng aku, Vira, di segmen terakhir kita, Ambition. Nah, di segmen ini kita bakalan ngobrolin soal mindset. Dan aku juga seneng banget karena ada beberapa pendengar yang udah ikutan share pendapat mereka soal matcha di Instagram @ruangtumbuh.podcast. Nah, mungkin biar seru-seruan nih, aku bacain ya beberapa jawaban dari kalian. Yang pertama ada Rahma di Cirebon yang nulis, aku suka banget matcha karena lebih calming gitu dibandingkan kopi. Jadi enak banget kalau diminum pas lagi overthinking ngerjain skripsi. Wah, setuju banget sih, karena kalau kita lagi ngerjain skripsi itu karena pikiran tuh kemana-mana gitu ya. Jadi seringnya tuh kita overthinking gitu. Kalau ada segelas matcha tuh kita jadi lebih calming dan juga lebih santai. Nah, terus yang kedua ada Eka di Cikarang yang sharing juga nih. Matcha tuh kayak tombol pause buat aku. Sambil bikin matcha sendiri di rumah, aku bisa jadi slow down sebelum mulai kerja. Nah, ada juga nih komen lucu dari Nica di Bekasi. Aku suka banget matcha karena sambil whisking sendiri di rumah jadi kayak upacara mini zen. Rasanya tuh kayak punya me time murah meriah. Wah, keren-keren banget ya Sobat Tumbuh. Dari jawaban-jawaban tadi tuh kita bisa lihat juga nih, alasan kita suka matcha tuh ternyata beragam. Ada juga yang memang fokusnya ke kesehatan, ada juga yang cari ketenangan. Ada yang sekedar suka vibes-nya karena dia estetik banget. Aku jadi makin yakin ya kalau matcha tuh bukan cuma sekedar tren minuman, tapi juga jadi simbol mindfulness nih di tengah rutinitas orang. Nah, ada juga yang memang menjadikan matcha ini sebagai ritual pagi. Nah, ada juga mungkin yang lain teman-teman buat dipakai saat belajar. Ada juga yang buat dipakai saat bonding time bareng keluarga. Nah, memang semua cerita itu valid dan inspiratif.
Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Punya cerita menarik nggak soal matcha? Atau hal lainnya? Boleh banget share pengalaman kamu ke DM atau mention di IG @ruangtumbuh.podcast. Siapa tahu cerita kamu aku bacain juga di next episode. Aku pengen banget nih Sobat Tumbuh punya ruang sendiri buat berbagi pengalaman kecil yang bisa jadi inspirasi buat yang lain. Nah, intinya jangan pernah anggap remeh kebiasaan kecil. Dari secangkir matcha tuh kamu bisa mulai belajar hadir di momen, recharge energi, dan juga tetap fokus ngejar ambisi. Kita tuh sama-sama generasi yang sibuk ya, tapi kita juga pastinya nih punya jeda kecil untuk diri sendiri. Nah, mungkin jeda kecil itu bisa diisi nih dengan minum secangkir matcha. Oke, Sobat Tumbuh, abis ini kita santai dulu nih dengan lagu yang vibes-nya pas banget buat nemenin kamu. Ini dia, Leave the Door Open by Bruno Mars. Masih di 105,6 FM Radio kami. Stay tuned on 105,6 FM. This is Ruang Tumbuh, gaya hidup dan self-improvement. Tempat kamu berkembang, always with you. Oke, halo Sobat Tumbuh, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir episode Ruang Tumbuh hari ini. Seru banget ngobrolin matcha revolution dari sejarahnya yang penuh filosofi sampai gimana matcha jadi lifestyle Gen Z yang hype banget. Tapi nih sebelum kita akhiri sesi obrolan asik kita, dari tadi tuh kita udah ngobrolin gimana serunya produktif bareng matcha sampai betapa pentingnya kita untuk mulai pelan-pelan ngerubah lifestyle jadi lebih sehat. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, sobat kita, menurutku matcha tuh bukan cuma sekedar minuman hijau cantik yang instagramable, tapi juga punya segudang manfaat buat nemenin aktivitas kita sehari-hari. Kandungan kafeinnya yang lembut bikin energi tuh lebih stabil tanpa rasa deg-degan kayak kopi biasanya. Ditambah lagi nih, ada L-theanine yang sempat juga tadi aku bahas yang bisa bikin pikiran tuh lebih fokus dan tenang. Jadi, kalau misalnya kamu lagi dikejar deadline, belajar, atau misalnya mungkin lagi kerja kreatif, matcha tuh bisa juga jadi sahabat terbaik buat tetap produktif tapi tetap mindful. Nah, lifestyle yang sehat itu bukan cuma langsung mengubah segalanya sekaligus, tapi tentunya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya nih, kamu ganti 1 cangkir kopi harian kamu dengan matcha, tambahin rutinitas olahraga ringan, atau mungkin bisa juga sekedar mengeluangkan waktu buat diri sendiri. Nah, dengan begitu, tubuh dan pikiran kita tuh akan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dipikir-pikir ya, selama ini banyak juga orang mikir tuh produktif tuh identik sama yang namanya begadang. Banyak minum kopi biar melek, terus juga ngejar deadline tanpa istirahat yang cukup. Padahal produktif tuh nggak selalu harus ngorbanin kesehatan. Justru produktif tuh tentang gimana sih kita bisa ngejalanin aktivitas sehari-hari dengan energi yang stabil, fokus, dan juga terjaga. Dan tentunya dengan mood yang tetap positif. Nah, ini nih lah, matcha tuh punya peran penting gitu di sini. Matcha tuh unik banget ya, kafeinnya tuh cukup bikin kita tetap melek tapi nggak bikin deg-degan. Makanya memang banyak orang yang akhirnya nemuin ritme kerja atau mungkin belajar yang lebih konsisten setelah rutin minum matcha. Bukan cuma soal minuman, tapi matcha tuh jadi simbol gaya hidup yang lebih mindful. Lifestyle sehat tuh nggak harus ekstrim ya, karena nggak perlu langsung buang semua kebiasaan lama. Mulai dari yang kecil-kecil, misalnya ganti secangkir kopi di pagi hari kayak tadi nih. Nah, karena memang aku juga ngerasain ya, karena aku tuh sering banget juga nih Sobat Tumbuh, mengonsumsi kopi yang terlalu sering itu bakalan bikin tubuh kita tuh rasanya lebih lemes gitu ya daripada biasanya gitu. Nah, yang paling penting nih adalah menikmati prosesnya. Jangan anggap perubahan gaya hidup itu beban, tapi bikin seru. Eksperimen aja nih, kalian bisa eksperimen dengan matcha, mungkin bisa disegeruk hangat, dibikin latte dingin, atau bahkan jadi campuran smoothies favorit kamu. Dengan cara itu, produktif tuh bukan lagi jadi hal yang bikin stres, tapi jadi pengalaman yang lebih menyenangkan.
Nah, Sobat Tumbuh, yuk mulai berani ngubah lifestyle kita dengan langkah yang sederhana bareng Maca. Karena hidup produktif tuh bukan tentang seberapa cepat kita ngejar target, tapi seberapa konsisten kita jaga energi dan kesehatan diri sendiri. Nah, jadi nih intinya Maca tuh lebih dari sekedar tren. Dia bisa jadi action kecil yang bikin kamu lebih mindful, lebih produktif, dan tentunya lebih stylish sambil ngejar ambisi besar. Nah, makasih banget ya buat kamu yang udah nemenin aku, Nazo Safira, di Ruang Tumbuh 105,6 FM, radio kami. Makasih juga yang udah kirim komentar di DM Ruang Tumbuh dan jangan lupa follow Instagram @ruangtumbuh.podcast. Share ke teman-teman kamu dan juga nantikan episode selanjutnya dengan topik yang pastinya gak kalah inspiratif. Aku Vira pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan ingat ya, jangan cuma banyak mimpi, tapi berani ambil action. Stay ambitious and keep chasing your vibes. Stay tuned on 105,6 FM. Radio kami, musik seru, always with you. Stay tuned on 105,6 FM. This is Ruang Tumbuh, gaya hidup dan self-improvement. Tempat kamu berkembang, always with you.